Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Cyber Security, yang juga Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Tengah 6, Susaning Tias Kertopati, menghadiri rapat konsolidasi dengan para Bacalek, pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam rapat ini, Susaning Tias memberikan arahan dan strategi kepada kader Partai Perindo, terutama pentingnya pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Jadi di sini kita berupaya dengan sangat mendapatkan caleg-caleg potensial, di mana saya hadir di Purworejo pada hari ini adalah untuk memotivasi para caleg dan timnya tentu saja agar bersemangat dan untuk memenangkan Perindo di Purworejo. Konsolidasi juga dilakukan oleh Ketua Badan Narkoter Center DPP Partai Perindo yang juga Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Timur 1, Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar, dengan Bacalek DPRD Kota Surabaya serta Bacalek DPRD Dapil Jawa Timur. Konsolidasi ini untuk menyamakan strategi dan visi misi untuk memenangkan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Ingin mengkonsolidasikan para bacalek di Surabaya ini agar satu kata dan satu perbuatan dalam memenangkan Partai Perindo untuk bisa duduk di Senayan. Itu sebabnya kita juga sekarang itu menyatukan langkah bersama seluruh bacalek di Perindo untuk semangat memperjuangkan itu. Di Surabaya, Anang Iskandar juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pegiat anti narkoba. Melalui programnya, Partai Perindo akan memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat terkait permasalahan narkotika. Tim Liputan iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayan Nufus. Kita ke informasi haji, pemirsa, di mana usai menunaikan ibadah haji, ratusan jemaah haji gelombang pertama asal DKI Jakarta tiba kembali di tanah air. Sebanyak 4 kloter telah sampai di embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Ratusan jemaah haji gelombang pertama asal DKI Jakarta tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines. Untuk gelombang pertama yang tiba yaitu kloter 4 asal DKI Jakarta dengan jumlah 371 jemaah termasuk 3 orang dari panitia penyelenggara ibadah haji. Lalu para jemaah haji menjalani proses pemeriksaan dokumen ke imigrasi dan langsung menuju debarkasi Pondok Gede Jakarta Timur dengan menggunakan 10 armada bus. Begitu tiba, ratusan jemaah haji melakukan proses pengecekan data dan pengambilan koper serta barang bawaan mereka dan dibagikan air zam-zam per 5 liter untuk setiap jemaah serta disambut oleh keluarga masing-masing jemaah haji. Ya, pemirsa, kloter pertama debarkasi Makassar telah tiba di tanah air. Namun ada seorang jemaah haji wanita di pemirsa yang menarik perhatian saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan percaya diri ini ia tampil glamor sambil mengenakan perhiasan emas seberat 180 gram. Bak seorang artis dengan gaya glamor dan dipenuhi dengan perhiasan emas, jemaah haji wanita kloter pertama ini langsung menjadi pusat perhatian. Suwarnati Daeng Kanang, 46 tahun, warga asal Makassar ini tampil percaya diri menunjukkan perhiasan emas yang beratnya mencapai 180 gram. Ia beli emas seharga 1,2 juta rupiah per gramnya. Emas yang ia pakai tak semua ia beli di Tanah Suci. Hal ini untuk memenuhi nazarnya karena menurutnya ada kepuasan tersendiri. Suwarnati pun harus bersabar menunggu pemberangkatan haji selama 13 tahun. Untuk mendaftar haji, saya sudah bernasar berpakaian begini. Kenapa Bu pengen begini pulang ke tanah air? Ya, bagaimana ya? Misalkan orang tidak ada. Mendaftar karena dari Tanah Suci. Ya Allah, seandainya saya begitu, pengen kayak tante saya kalau pulang haji. Jadi ini sudah lama nasar saya, jadi saya begini. Sementara itu, setiap akan kembali ke tanah air usai melaksanakan rukun Islam yang kelima, jemaah haji asal Kabupaten Sidrap memiliki budaya yang unik. Berbeda dengan jemaah dari daerah lain yang umumnya akan mengenakan busana muslim biasa,
Para jemaah asal Sidrap ini mengenakan pakaian adat setempat bernama baju turung. Mereka sengaja membawa baju adat ini dari daerah asalnya untuk dikenakan usai pulang dari Tanah Suci. Sesampainya di tanah air, nantinya para jemaah akan dibawa ke Asrama Haji Makassar dan selanjutnya akan diantar ke daerah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibadah haji menyiksakan banyak cerita. Dari mulai jamaah terlantar maktab melebihi kapasitas transportasi yang terlambat dan lain-lainnya. Ya, evaluasi tersebut pemirsa tentu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia untuk kedepannya. Keluhan atau evaluasi ini disampaikan para penyelenggara haji di Indonesia kepada Kementerian Agama untuk diteruskan ke pemerintah Arab Saudi. Sejumlah fasilitas, akomodasi, dan transportasi para jemaah, khususnya jemaah Indonesia, dinilai kurang memuaskan. Padahal pemerintah Indonesia telah menetapkan jemaah Indonesia di posisi sangat aman untuk jalur transportasi dengan menggunakan shuttle sehingga diharapkan mudah diangkut. Namun faktanya jemaah Indonesia malah terbengkalai. Begitupun dengan haji khusus dengan maktab kelebihan kapasitas. Kapasitasnya rata-rata 3.500, diisi 4.500. Nah, ini yang menyebabkan persoalan kemarin, sehingga semuanya over capacity. Ya, bahkan ada orang sampai tidur di lorong-lorong. Nah, ini menjadi evaluasi. Karena apa? Saya melihat kalau kita melayani sesuai dengan sistem, ya, data 17.000 plus 8.000, kapasitas itu cukup. Dengan adanya evaluasi ini, pihak Masyarik dan pemerintah Arab Saudi menjanjikan sebuah kompensasi. Namun sayangnya terlambat karena momen ibadah haji sudah berlalu dan sudah banyak jemaah haji pulang ke tanah air. Dari Mekah, Arab Saudi, Rizka Indah, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sementara itu pemirsa, akibat kurang berhati-hati saat berwisata di tengah cuaca buruk, seorang wisatawan asal India tergelincir ketika menuruni anak tangga di destinasi wisata Diamond Beach, Nusa Penida, Bali. Dan proses evakuasi berlangsung dramatis pemirsa karena terkendala kondisi akses jalan yang terjal dan juga licin. Musibah dialami oleh Devars Kumar, wisatawan asing asal Gujarat, India. Pria berusia 29 tahun yang tergelincir saat menuruni anak tangga yang licin usai diguyur hujan. Devars Kumar bersama temannya semula berencana menuju bibir pantai Diamond Beach. Upaya tim SAR melakukan evakuasi melalui jalur laut tidak bisa dilakukan karena terkendala cuaca buruk dan ombak tinggi. Akhirnya, proses evakuasi dilakukan secara manual oleh tim SAR melalui jalur darat dengan menuruni tebing ekstrim. Akses jalan yang terjal dan licin sempat membuat proses evakuasi korban sulit dilakukan. Tim penyelamat turun dengan membawa peralatan medis untuk memberi pertolongan awal pada korban. Itu WNA India, jenis kelamin laki-laki, mengalami dislokasi pada kaki sebelah kanan. Pada kronologisnya, dia turun ke bawah, di tangga bagian bawah, dia terpleset, kemudian tergelincir sampai bawah, itu kurang lebih sekitar 2 meteran. Setelah dilakukan evakuasi, Devars Kumar kemudian dibawa menuju klinik untuk perawatan lebih lanjut. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, ular sanca puluhan kilo memangsa ternak warga di kawasan Nunjukan, Kalimantan Utara. Setelah berhasil dievakuasi, pemirsa, petugas damkar melepas liarkan ular di tempat yang jauh dari permukiman warga. Seorang petugas damkar dari tim rescue Jaya PMK Nunukan berusaha menangkap ular sanca yang berada di kandang ayam ternak milik warga, kawasan Nunukan Tengah, Kalimantan Utara. Keberadaan ular sepanjang 4 meter ini dilaporkan oleh pemilik kandang kepada petugas damkar setelah diketahui memangsa seekor ayam ternak warga. Tidak memerlukan waktu lama, petugas damkar berhasil mengevakuasi ular berbobot puluhan kilogram ini. Sampai di sana
seekor ular diam di atas kandang ayam. Kemudian kami meringkus tanpa ada kendala. Ular tersebut kami amankan dan kami lepaskan di tempat yang jauh dari pemukiman warga. Usai dievakuasi, petugas damkar melepas liarkan ular di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Odang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Transjakarta melakukan uji coba bus Transjakarta dengan rute Bandara Soekarno-Hatta. Dan rencananya tiap hari akan ada 10 unit bus Transjakarta melayani rute tersebut dengan kapasitas 2.500 penumpang. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Rabu pagi melakukan uji coba Transjakarta rute Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan dimulai dari Terminal Kalideres menuju Terminal Kargo dan Kantor Angkasa Pura II, Tangerang, Banten. Lama perjalanan ini memakan waktu 43 menit tanpa masuk ke jalan tol. Rencananya uji coba akan dilakukan selama 2 minggu ke depan dan selama masa uji coba para penumpang tidak dikenakan biaya alias gratis. Nantinya akan ada 10 unit bus Transjakarta yang beroperasi. Setiap hari operasional dibagi menjadi 2 shift, yakni pukul 6 hingga 9 pagi dan 6 sore hingga 9 malam. Untuk melayani masyarakat Jakarta yang bekerja di sekitar bandara, melayani masyarakat yang memang pulang pergi adalah di wilayah bandara dan kembali ke rumah mereka di Jakarta. Tidak itu saja, melayani seluruh masyarakat yang memang hari-hari ataupun pada saat-saat tertentu mereka berkepentingan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kehadiran rute baru Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta menjadi angin segar bagi warga Jakarta dan sekitarnya, terutama pekerja di wilayah sekitar bandara yang selama ini sulit diakses transportasi umum. Dari Tangerang, Banten, Yola Duyanti, Tri Julianti, iNews melaporkan. Iya, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan tayangan iNews tadi dapat pula Anda saksikan di YouTube @official_iNews. Dan jangan lupa pemirsa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Ya, dan saya Aya Nufus, pemirsa. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.